ada pembicara lainnya, dua pembicara lainnya. Nah, di sini saya mohon izin menyampaikan esai sederhana saya mengenai Gunung Klotok dan Mandala Kadewa Guruan. Mungkin bisa next, Mas, selanjutnya. Nah, jadi sebagai catatan awal bahwa tulisan saya ini saya susun pada Agustus 2020, sehingga nanti mohon maaf jika presentasi saya mungkin ada sedikit ketidakbaruan begitu, karena pada tahun 2021 ini rupanya ada beberapa penambahan data di Gunung Klotok Kediri. Nah, itu belum sempat saya singgung karena tulisan ini saya selesaikan pada Agustus 2020. Kemudian yang kedua bahwa situasi pandemi yang terjadi itu membatasi penelusuran data di lapangan. Apalagi pada saat itu masih gencar kebijakan PSBB di Kota Kediri, dan Gunung Klotok ini menjadi salah satu kawasan wisata yang saat itu ditutup ketat. Jadi tidak boleh ada kendaraan masuk maupun ada pengunjung yang masuk ke area situ. Nah, selanjutnya bahwa Gunung Klotok ini masih sangat sepi pengkaji. Kajian mengenai Gunung Klotok masih sangat sedikit. Nah, ini juga sedikit menghambat saya dalam mencari referensi penelitian terdahulu untuk menulis esai ini. Namun demikian, terlepas dari kendala-kendala tersebut, tulisan ini tetap saya lanjutkan, tetap saya selesaikan sebagai bentuk upaya untuk saya menguntai aspek kesejarahan terkait jejak kehidupan keagamaan masa Jawa kuno melalui tinggalan artefak yang ada di Gunung Klotok Kediri. Selanjutnya, Mas. Ya, baik. Jadi Gunung Klotok ini ketika kita membayangkan sebuah gunung, tetapi jangan dianggap Gunung Klotok ini sebagai suatu gunung yang besar. Karena sebenarnya Gunung Klotok ini adalah sebuah bukit, tetapi masyarakat lokal menyebutnya sebagai gunung. Nah, perbukitan Klotok ini berada di kaki sebelah timur lereng Gunung Wilis. Tidak terlalu tinggi, yaitu ketinggiannya hanya 536 meter di atas permukaan air laut, dan gunung ini menyimpan banyak cerita mistis non-sakral. Salah satu cerita mistisnya itu adalah bahwa gunung ini terbentuk karena jelmaan seorang raksasi atau seorang raksasa perempuan gitu. Mitos atau anggapan ini terbentuk karena jika dilihat dari sebelah timur Sungai Berantas Kediri, bentuk gunung ini menyerupai wajah seorang raksasi. Seperti bisa kita lihat di sini, ini hampir menyerupai wajah seorang raksasa tidur jika dilihat dari samping gitu. Jadi ada kepalanya, kemudian ada hidung, ada mulut, dagu, dan lehernya. Nah, selanjutnya, Mas. Karena mitos itulah bahwa gunung ini dianggap sebagai jelmaan raksasi itu, maka muncul juga anggapan bahwa Gunung Klotok ini merupakan gunung yang berbahaya. Kenapa dianggap sebagai gunung yang berbahaya? Karena pandangan ini diperkuat dengan anggapan bahwa dengan pandangan bahwa gunung ini merupakan bagian dari Gunung Wilis yang masih dipandang suci oleh masyarakat sekitar. Kenapa Gunung Wilis menjadi gunung yang suci? Karena di dalam kitab Tantu Panggelaran itu disebutkan bahwa Gunung Wilis merupakan salah satu bagian dari Gunung Mahameru dari India. Jadi pada kitab Tantu Panggelaran tersebut dijelaskan bahwa Gunung Mahameru dari India dipindahkan ke Jawa. Pada saat itu ketika Gunung Mahameru diturunkan di Jawa bagian barat, ternyata tanah Jawa itu, Pulau Jawa terombang-ambing. Maka sebab itu oleh para dewa gunung ini kemudian dibawa ke arah timur agar Gunung Jawa ini bisa seimbang. Nah, dalam perjalanannya gunung ini rontok atau gugur gitu. Nah, salah satu gugurannya itulah membentuk Gunung Wilis ini. Gunung Wilis selama ini dianggap sebagai suci karena dipercaya satu, dia merupakan bagian dari Gunung Mahameru tadi. Dan yang kedua, bahwa puncak dari Gunung Wilis ini diyakini sebagai tempat turunnya para dewa. Jadi dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan juga suci. Seperti itu. Selanjutnya, Mas. Nah, di Gunung Klotok ini rupanya terdapat
tinggalan beberapa artefak. Setidaknya yang saya bahas dalam esai saya ini ada 4 artefak. Yang pertama adalah Gua Selomangkleng, yang kedua Gua Dadehan, selanjutnya Gua Selobale, dan keempat Candi Klotok. Selanjutnya, Mas. Di sini ada peta persebaran arkeologi Gunung Klotok, Kediri, Jawa Timur. Nah, di sini bisa kita lihat persebaran 4 tinggalan arkeologi tersebut. Di sini tampak bahwa Gua Selomangkleng itu berada pada bagian yang paling rendah, pada bagian lereng Gunung Klotok itu sendiri. Dia sangat dekat dengan pemukiman masyarakat. Nah, dari penampakan peta ini, saya boleh menduga bahwa dulunya di sekitar Gua Selomangkleng itu, atau tepatnya di sebelah timur Gunung Klotok, itu ada gerbang untuk menuju kawasan Mandala Kadewa Guruan, begitu. Jadi di sebelah timur saya menduga dulunya ada sebuah gerbang untuk masuk Mandala Kadewa Guruan. Nah, Mandala Kadewa Guruan ini apa sih? Di dalam Kamus Jawa Kuno oleh Romo Zoetmulder itu dijelaskan bahwa Mandala atau Kadewa Guruan itu adalah kediaman para komunitas rohaniawan, atau komunitas rohaniawan di sini yang saya maksud adalah para petapa, gitu. Nah, tinggalan-tinggalan arkeologi ini menguatkan dugaan bahwa Gunung Klotok ini dulunya merupakan suatu kawasan bagi para petapa, Mandala Kadewa Guruan, begitu. Kawasan bagi para petapa untuk mereka bertapa, menjauhkan diri dari duniawi, kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan, kemudian juga sebagai tempat untuk belajar ilmu agama juga. Dalam konteks ini adalah agama Hindu-Buddha masa Jawa kuno. Karena dilihat di sini ada Gua Selomangkleng, Candi Klotok, Gua Dadehan, dan Gua Selobale. Selanjutnya, Mas. Nah, pertama saya akan membahas mengenai Gua Selomangkleng. Gua Selomangkleng ini terletak di kaki Gunung Klotok bagian timur. Ini terletak pada dataran yang rendah, sejajar dengan pemukiman para warga, sangat dekat dengan pemukiman para warga. Nah, di gua ini, termasuk gua yang besar, dia memiliki 2 mulut gua, yang di dalamnya itu terdapat 4 ruangan. Nah, pada ruang pertama, pintu masuk ruangan ini dihiasi oleh relief kala, kemudian di dalamnya ada Padmasana yang diapit oleh ceruk kecil. Padmasana ini saat ini kondisinya kosong, mungkin bisa diduga dulunya ini tempat meletakkan arca atau mungkin linggayoni juga bisa jadi. Nah, kemudian diapit oleh ceruk kecil. Ceruk kecil ini berfungsi sebagai tempat pelita atau lilin atau alat penerangan pada masa itu. Kemudian pada bagian ruang yang kedua terdapat pahatan Garuda dan juga altar. Pada ruang ketiga terdapat relief Dhyani Buddha Amitabha. Ini bisa diidentifikasi dari sikap meditasi Buddha yang tangannya membentuk Amitabha. Kira-kira seperti ini posisi tangannya. Kemudian pada ruang keempat itu terdapat relief Dhyani Buddha Vairocana. Ini juga diidentifikasi dari bentuk tangannya. Nah, pada ruang keempat inilah, ini posisinya lebih tinggi dibanding dengan ruang-ruang lain. Nah, boleh diduga juga bahwa ruang keempat pada Gua Selomangkleng ini dulunya merupakan tempat yang paling disakralkan pada saat itu. Jadi tempat mungkin untuk para pendeta dan lain sebagainya. Nah, rupanya Gunung Klotok yang menyimpan Gua Selomangkleng ini tercatat pada ekspedisinya Raffles yang diterbitkan dalam bukunya berjudul History of Java. Di sana Raffles mengungkapkan bahwa Gua Selomangkleng ini disebutnya sebagai suatu tinggalan yang sangat menawan, begitu. Raffles menyebutkan bahwa dulunya pada saat itu di depan Gua Selomangkleng ini terdapat banyak arca yang berada di luar gua, kemudian juga ada lingga dan juga beberapa penampungan air. Tapi pada saat ini benda-benda yang disebutkan oleh Raffles ini sekarang sudah tidak ada. Bisa jadi mungkin ini sudah disimpan di beberapa museum. Salah satunya adalah museum yang berada di
kompleks Goa Selomangkleng itu ada Museum Erlangga Kediri. Nah, jadi mungkin beberapa disimpan di sana dan beberapa lain mungkin ada yang disimpan di tempat lain begitu. Selanjutnya, Mas. Kemudian selanjutnya adalah Goa Dadean. Nah, ini sayangnya saya tidak menemukan atau saya kehilangan foto saya mengenai Goa Dadehan ini, jadi saya tidak bisa menampilkan foto goanya. Di sini saya deskripsikan bahwa Goa Dadehan ini terletak lebih tinggi daripada Goa Selomangkleng. Goa ini terdiri dari 2 ruang berbentuk balok atau persegi panjang. Nah, baik di luar maupun di dalam lubang goa ini polosan, tidak memiliki ukiran, relief maupun sesuatu lainnya. Ini jadi sangat polos. Kemudian tidak dijumpai padmasana maupun ceruk untuk pelita. Jadi bisa dibayangkan bahwa ketika tidak ada ceruk pelita, berarti goa ini tidak memerlukan suatu alat penerangan pada masa itu. Selanjutnya, Mas. Dan yang ketiga adalah Goa Selobale. Goa Selobale ini terletak di dalam jauh lebih dalam lagi di area Gunung Klotok yang posisinya lebih tinggi dibanding dengan goa lainnya. Nah, goa ini terdiri dari 2 ruang bentuk balok atau persegi, sama dengan yang tadi. Kemudian polos tanpa ukiran dan tidak ada padmasana atau ceruk untuk pelita. Nah, boleh diduga juga baik Goa Selobale maupun Goa Dadehan ini keduanya merupakan goa yang diperuntukkan untuk para petapa gitu yang tingkatannya lebih tinggi. Tingkatannya lebih tinggi dalam artian mungkin ilmunya lebih tinggi, kemudian mereka sudah bisa melepaskan hawa nafsu keduniawian dan lain sebagainya. Dikarenakan didukung oleh data-data bahwa di kedua goa ini, Selobale dan juga Dadean, ini tidak memiliki ukiran-ukiran, kemudian tidak memiliki arca, dan lain sebagainya. Dan ketika posisinya berada jauh lebih tinggi dan juga di dalam gunung, maka kedua goa ini bisa dibayangkan bahwa situasinya lebih sunyi dibandingkan dengan Goa Selomangkleng yang dekat dengan pemukiman warga. Begitu, selanjutnya, Mas. Nah, ketiga goa ini melahirkan suatu mitos bahwa ketiga goa ini dulunya dijadikan sebagai tempat pertapaan oleh Dewi Kili Suci karena menolak naik tahta. Nah, tetapi mitos ini kaji ulang kebenarannya karena di tempat lain ternyata juga terdapat mitos yang sama. Salah satunya di wilayah Tulungagung itu juga ada goa namanya Goa Selomangkleng juga, goa yang sama. Nah, di Tulungagung itu juga terdapat mitos yang sama bahwa Goa Selomangklengnya Tulungagung lah yang dijadikan tempat pertapaan oleh Dewi Kili Suci. Sehingga mitos yang berkembang di masyarakat ini pun perlu dikaji lebih lanjut mengenai kebenarannya. Selanjutnya, Mas. Dan yang keempat, bukti artefaktual yang lainnya, ada sebuah candi. Candi ini oleh pemerintah setempat dan oleh BPCB Jawa Timur, sementara ini disebut sebagai Candi Klotok. Nah, candi ini baru ditemukan lalu diekskavasi itu pada tahun 2018 dan 2019. Candi ini berada pada salah satu puncak Gunung Klotok, bentuknya persegi 4, dengan panjang sisi, masing-masing sisinya itu 7,5 meter. Arah hadapnya ke barat, dan tangga masuknya, tangga naik ke candi itu ada di sebelah barat. Dari foto ini tampak bahwa hasil ekskavasinya ini hanya memperlihatkan dan hanya mampu merekonstruksi sampai bagian kaki candi. Bagian tubuh dan juga bagian atap candi sudah tidak bisa terlihat lagi karena mengalami kehancuran begitu. Lalu tim BPCB saat melakukan ekskavasi itu juga menemukan adanya peripih. Peripih itu berupa koin Cina yang saat itu berada di dalam tembikar. Nah, koin Cina ini berasal dari dinasti Song Utara, Kaisar Zheng. Nah, ini bertepatan dengan pada saat itu Kediri dipimpin oleh Raja Bameswara. Nah, dengan
adanya koin Cina inilah para ahli menduga bahwa Candi Klotok ini kira-kira didirikan dan difungsikan pada saat itu antara tahun 117 sampai 1130 Masehi. Begitu. Jadi di sini selanjutnya Mas mungkin. Nah, jadi di sini saya menjabarkan lagi, saya menarik suatu garis lurus itu antara puncak Gunung Wilis, kemudian Candi Klotok, dan juga Sungai Berantas Kediri. Nah, ternyata di sini posisinya Candi Klotok ini berada pada satu garis lurus, garis imajiner yang lurus antara puncak Gunung Wilis, kemudian Candi Gunung Klotok, dan juga Sungai Berantas. Kaitannya dengan tadi yang saya sebutkan bahwa Candi Gunung Klotok ini memiliki arah hadap ke barat. Nah, jadi rupanya Candi Klotok ini ketika saat itu difungsikan sebagai tempat ibadah oleh masyarakat penggunanya, mereka memiliki kiblat itu ke puncak Gunung Wilis gitu. Kenapa kiblat mereka ke puncak Gunung Wilis? Ini seperti yang saya sebutkan di awal bahwa Gunung Wilis ini dipercaya sebagai gunung yang sakral dan suci, dipercaya sebagai tempat turunnya para dewa dan lain sebagainya. Kemudian anak candi Gunung Klotok yang tadi saya sebutkan berada di sebelah barat. Jadi bisa dibayangkan bahwa pada saat itu masyarakat yang ingin beribadah di Candi Gunung Klotok, mereka akan menaiki kaki candi di sebelah barat. Nah, berarti kan ketika mereka masuk ke sebelah barat, mereka akan menghadap ke timur. Nah, di timur inilah mereka menghadap ke Sungai Berantas. Mereka menghadap ke Sungai Berantas dulu, menaiki kaki tangga, kemudian mereka berputar setengah putaran, barulah mereka bisa menghadap ke puncak Gunung Wilis. Nah, kemudian puncak Gunung Wilis, kemudian Candi Klotok, dan Sungai Berantas ini membentuk suatu tatanan kosmologi yang begitu baik, saya kira, untuk menyeimbangkan alam semesta. Kenapa mereka berporos pada Sungai Berantas di sebelah timur? Karena Sungai Berantas ini biasanya masyarakat zaman dulu itu, masyarakat pada masa Jawa kuno ini menganggap memiliki pandangan bahwa air merupakan suatu simbol kesuburan, suatu simbol kehidupan seperti itu. Konsep seperti ini rupanya juga masih dipertahankan. Kalau saya bisa cerita sedikit keluar konteks bahwa masih bisa kita saksikan pada tata kota Yogyakarta masa kini, yaitu di Yogyakarta itu antara keraton, kemudian Laut Selatan, dan juga Gunung Merapi itu memiliki tata kota satu garis lurus. Nah, dari kenyataan inilah bisa kita lihat, bisa kita pandang bahwa ternyata penempatan, kemudian gaya tata letak yang mengikuti konsep kosmologi tata ruang alam semesta ini tidak hanya berpengaruh pada peletakan suatu tempat peribadahan seperti candi dan lain sebagainya, tetapi juga berpengaruh terhadap tata letak kotanya. Dari garis ini, kemudian jika saya tarik lurus lagi ke arah timur, rupanya ini cenderung juga lurus ke daerah Simpang 5 Gumul Kediri. Nah, bisa diduga kemungkinan bahwa wilayah area sekitar Simpang 5 Gumul inilah yang dulunya merupakan pusat keramaian dari masyarakat Kediri. Karena di sekitar wilayah itulah ada wilayah Gurah dan lain sebagainya, itu terdapat beberapa tinggalan-tinggalan artefak juga, seperti adanya arca Totok Kerot, yaitu sebagai arca Buto, begitu, arca raksasa juga, kemudian ada beberapa candi dan tinggalan lainnya. Selanjutnya, Mas. Nah, dari data-data arkeologi, kemudian fakta-fakta mengenai Gunung Klotok yang telah saya sebutkan tadi, saya bisa menarik sebuah hasil pembelajaran untuk kita para generasi masa kini, bahwa yang pertama, tata ruang alam semesta sejatinya merupakan kesatuan unsur yang saling bertalian erat. Interaksi antara manusia dengan alam berpengaruh untuk menjaga keserasian semesta. Kemudian yang kedua adalah berbagai cerita rakyat yang menyertai kesejarahan Gunung Klotok sengaja diciptakan untuk tujuan tertentu.
anggapan suci, sakral, dan bahaya merupakan kearifan lokal dari masyarakat untuk melindungi ekosistem Gunung Klotok dari tangan jahat manusia. Jadi ketika masyarakat tadi menciptakan bahwa Gunung Klotok bahaya dan lain sebagainya, itu saya berpandangan bahwa itu adalah kearifan lokal dari masyarakat lokal, masyarakat sekitar Gunung Klotok, untuk melindungi agar ekosistem Gunung Klotok ini tidak dirusak, agar ketinggalan artefaknya tidak dicuri, kemudian pohon-pohonnya tidak ditebang sembarangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Mas. Nah, kesimpulan yang saya ambil bahwa jejak Mandalaka Dewa Guruan Gunung Klotok ternyata masih menyapa untuk digali nilai historisnya agar teka-teki dan kesimpang siuran cerita dapat dipecahkan. Bukti mengenai tinggalan artefak tersebut merupakan potret kehidupan leluhur di masa lalu, dan kita, para generasi masa kini, sudah menjadi keharusan dan kewajiban bagi kita untuk merawat dan melestarikan tinggalan-tinggalan tersebut. Sekian dari saya. Mungkin kita bisa lanjutkan pada nanti sesi diskusi. Saya kembalikan kepada Mas Ahmad Bukhari. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat menarik itu Mas Joko ya. Sangat jarang sekali memang yang membahas mengenai Gunung Klotok, Mas. Banyak yang membahas itu mengenai gunung-gunung yang relatif lebih besar dan lebih banyak ada di catatan-catatan Belanda dan manuskrip masa lalu, tetapi sangat jarang yang membahas ini. Iya. Nah, oke, itu terima kasih untuk Mas Joko. Ini untuk yang selanjutnya mungkin saya akan berikan ke Bu Afi, ya, Bu Afi dari Pemalang ini. Kebetulan karena ada sedikit kendala mengenai CV, jadi langsung saja Bu Afi. Apakah sudah siap Bu Afi? Mana ini Bu Afi? Halo Bu Afi. Sepertinya Bu Afi sudah on cam. Sudah on cam. Oke, Bu Afi dari Bu Afi audionya masih mute, Bu. Nah. Apakah mendengarkan Mas Bukhari? Nah, ya, iya. Mas. Oke. Oke, Bu Afi. Ini dari Pemalang ya, Bu ya, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Malang akan membahas mengenai Watu Tumpeng dan persepsi masyarakat. Ya. Oke, monggo Bu Afi bisa disampaikan pembuka sembari saya menyiapkan slide presentasi. Oke, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiliasi Elafi. Sore ini saya akan mempresentasikan mengenai tulisan sederhana saya bersama senior saya sebetulnya, partner saya itu Ibu Diana Putri Larasati yang sekarang sedang melanjutkan studi S2-nya. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Watu Tumpeng dan persepsi masyarakat terhadap situs cagar budaya di Pemalang. Oke, Ini slide-nya sudah terlihat dengan jelas ya, Bu ya? Sudah, oke. Ya. Watu Tumpeng itu merupakan salah satu situs peninggalan kebudayaan megalitik yang terdiri atas susunan batu yang tidak beraturan. Watu Tumpeng ini salah satu artefak menhir sekaligus petilasan yang dikeramatkan. Terus masyarakat itu mempercayai adanya artefak itu yang berkaitan dengan mitos cikal bakal pembentukan desa. Situs Watu Tumpeng ini sudah mendapatkan SK Cagar Budaya dari Bupati Pemalang untuk untuk dilestarikan seperti itu. Lanjut, Mas. Oke, tentang alamnya situs Watu Tumpeng, bahwa situs Watu Tumpeng ini dikelilingi sama sungai-sungai. Sebelah utaranya itu Sungai Torong dan sebelah selatannya itu Sungai Comal. Nah, kenapa
dekat sama sungai-sungai ini bisa apa ya? Bisa diartikan bahwa Watu Tumpeng itu tuh dekat sama sumber daya alamnya seperti itu. Terus cikal bakal dari desa Kecepit ini ya kan itu berasal dari Sungai Sorong sama Sungai Comal. Seperti itu. Lanjut, Mas. Nah, Watu Tumpeng itu dekat sama perbukitan. Terus kan letaknya di atas kan, Mas. Itu sebelah barat laut itu ada Ikir Candulan. Sebelah baratnya lagi, sebelah barat dayanya itu tuh ada Ikir Simuncul. Sedangkan barat daya sampai ke sebelah tenggara itu Ikir Bola Kunci, Ikir Gambangan, Ikir Pomahan, sama Ikir Tagungan. Lanjut, Mas. Watu Tumpeng itu salah satu trilogi mitos Desa Kecepit. Dua mitos lainnya itu ada Sendang Penyepuhan, Sendang Nanggung, Watu Nanggung, itu saling berkaitan satu sama lain. Lah kali ini saya menulis mengenai Watu Tumpeng. Di dalam Watu Tumpeng itu, di area situsnya Watu Tumpeng itu ada dua petilasan, yakni makam Kiai Ronggojati sama Kiai Sukmajati. Kalau Ronggojati itu di sebelah barat, Kiai Sukmajati itu sebelah timur. Sedangkan kelompok Sukmananggung sama Sukmajati itu merupakan kelompok batu-batu menhir seperti itu. Dulunya itu Watu Tumpeng itu tempat sebagai pembuat senjata atau pusaka. Kemudian dari Watu Tumpeng itu lanjut ke Sendang Penyepuhan. Di Sendang Penyepuhan itu ada dua mitos lagi, itu ada Eyang Rogokusumo sama Eyang Mayangsari. Dulunya itu dianggap sebagai tempat untuk mengasah pusaka. Terus untuk masa-masa sekarang seperti ini, untuk masa sekarang ini tuh menjadi tempat pemandian seperti itu, tempat bertapa gitu. Terus dari Sendang Penyepuhan lanjut ke Watu Nanggung. Di Watu Nanggung itu ada dua makam. Itu makam Romonadi sama Mbah Damat. Romonadi sama Mbah Damat itu juru kunci dari Watu Tumpeng, itu dari trilogi itu. Trilogi Desert. Oke, lanjut, Mas. Nah, kelompok Sukmananggung di sebelah kiri ini itu ada kelompok Sukmananggung. Di kelompok Sukmananggung ini itu batuan andesit berjumlah ada sekitar 50. Ukurannya itu bervariatif. Batuan andesit inilah yang kemudian disebut menjadi ikon Watu Tumpeng. Sedangkan kelompok Sukmajati ini yang di bagian timur itu tuh ada dua batu menhir yang menyerupai lingga semu dengan ukuran 14 kali 14 cm. Ini tuh ada dua. Tingginya sekitar 20 cm. Lah objek si kelompok Sukmajati ini, yang di kelompok Sukmajati ini itu dikelilingi batu alam dan terdapat pohon besar di sisi utara petilasannya. Di komplek Watu Nanggung ini ada petilasan Eyang Sukmajati sama Eyang Ronggojati seperti itu. Kalau Sukmajati itu tuh di sebelah timur dan Ronggojati sebelah barat. Oke, lanjut, Mas. Nah, di sini tuh ada Sendang Penyepuhan. Sendang Penyepuhan ini tuh airnya itu tuh dari Sungai Comal, kemudian itu nanti mengalir ke aliran sini, terus nanti berakhir di Sendang Penyepuhan itu. Ibarat kata kayak penampungannya seperti itu. Dan masih terdapat sesaji-sesaji di Sendang Penyepuhan. Lanjut, Mas. Nah, ini Watu Nanggung. Watu Nanggung ini tuh di dalamnya, di kompleknya itu tuh ada makam Romonadi sama makam Mbah Damat. Nah, ini Watu Nanggungnya itu tuh sebelah makamnya Mbah Nadi ya. Mbah Nadi seperti itu. Lanjut, Mas.
persepsi masyarakat terhadap situs Watu Tumpeng. Dulunya masyarakat Desa Kejepit itu tuh menganggap bahwa pengunjung yang datang ke Watu Tumpeng dianggap menyimpang ajaran agama dan tidak memiliki nilai budaya bagi masyarakat seperti itu. Sedangkan masyarakat di luar Kejepit itu beranggapan bahwa Watu Tumpeng itu tuh lokasi untuk berziarah atau tawasul dan dianggap berkeramat seperti itu. Sedangkan menurut bagi pemerintah Kabupaten Pemalang bahwa Watu Tumpeng itu merupakan situs masa prasejarah Hindu hingga Islam, terus memiliki nilai historis dan budaya bagi masyarakat Desa Kejepit yang berhubungan dengan sejarah cikal bakal desa dan mempunyai hubungannya dengan Pemalang. Terus salah satu sebagai cagar budaya juga, sehingga dari pemerintah Kabupaten Pemalang itu dan bekerja sama pemerintah desa menunjuk juru kunci sebagai juru pelihara. Lanjut, Mas. Nah, pada masa situs Watu Tumpeng dan kelangsungan pergerakan budaya pada masa prasejarah itu ini pada masa megalitik, animisme, dinamisme itu memuja roh leluhur atau nenek moyang. Kemudian pada masa Hindu awal itu adanya lingga semu yang memuja dewa-dewa. Terus pada masa Islam sekarang itu syiar Islam itu meninggalkan pemujaan pada benda-benda dan menjadikan sebagai tempat pembuatan pusaka pada masa itu. Terus lanjut, Mas. Kontestasi tradisi, mitos, dan persepsinya pada dahulu itu tradisi yang pada masa lalu dianggap sebagai ritual, kayak seperti yang membuat senjata seperti itu, kayak selamatan, suronan. Terus pada masa sekarang itu malah dijadikan sebagai festival ritual, seperti tradisi selamatan suronan di Watu Tumpeng yang menunjukkan bahwa masyarakat masih mempertahankan kebudayaan animistik Jawa seperti itu. Itu yang mengikuti selamatan suronan di Watu Tumpeng itu bukan cuma masyarakat Desa Kejepit atau Pemalang, namun dari berbagai kota seperti itu. Lanjut, Mas. Persepsi masyarakat yang dulunya menyangkal situs Watu Tumpeng ini itu sebagai identitas kebudayaan, bahwa yang terdapat kontestasi antara kebudayaan Jawa yang mempercayai hal-hal gaib dan mitos leluhur dengan nilai-nilai budaya Islam pedalaman yang cenderung melarang kepercayaan terhadap kuasa selain Allah seperti itu. Jadi masyarakat Pemalang, khususnya Desa Kejepit dulunya itu tuh kayak beranggapan bahwa Watu Tumpeng itu tuh menyimpang, yang datang ke Watu Tumpeng itu menyimpang. Padahal Watu Tumpeng itu merupakan salah satu cagar budaya yang perlu dilestarikan seperti itu. Dan pada masa sekarang itu orang-orang masyarakat Kejepit khususnya beranggapan bahwa Watu Tumpeng itu tuh ya ikut dilestarikan seiring pemerintah kabupaten ikut melestarikannya seperti itu. Begitu presentasi sederhana saya. Kalau ada pertanyaan ditanyakan seperti itu. Ya, oke. Terima kasih Bu Afi ya, Bu ya. Ya, itu saya mengenai Watu Tumpeng dan persepsi masyarakat. Meskipun kini hanya disampaikan cukup singkat, tetapi di bukunya Benantara nanti Bu Afi itu sebenarnya banyak mengenai persepsi masyarakat yang sebenarnya menjadi persepsi umum tetapi dicirikan dalam Watu Tumpeng ini. Gitu. Oke, terima kasih Bu Afi. Pertanyaan disimpan dulu, nanti kita akan melakukan diskusi di akhir, bisa semuanya sekalian. Ini kita berangkat ke Pak Dadan. Pak Dadan Adi, dosen muda dari Pendidikan Sejarah Universitas Negeri 11 Maret, ya Pak Dadan, ya. Jadi Mas, suara saya sudah masuk ya Mas ya? Alhamdulillah sudah terdengar dengan jelas Pak Dadan. Monggo bisa di-share langsung. Oke, apakah sudah kelihatan Mas Bukhari? Sudah kelihatan dengan jelas Pak. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, matur nuwun Mas Bukhari. Sebelumnya kami ucapkan selamat sore Bapak-bapak, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa ataupun peserta webinar pada sore hari ini, terkhusus kepada Pak Priyo Joko Purnomo dan juga Bu Afiliasi Ilafi dan Bu Diana Putri Larasati yang lebih dulu sudah memaparkan materi, dan salam kenal dari saya Bu Afiliasi dan Pak Priyo. Selamat sore Pak, Ibu. Ya, selamat sore Pak. Salam kenal ya Pak Ji. Oke, monggo Pak. Oke. Mohon maaf sebelumnya kalau mungkin di tempat saya lumayan berisik karena saya sedang ada di rumah Bapak Ibu mertua dan tempatnya kebetulan di pinggir jalan raya, jadi ini suara lalu lintas kendaraan lumayan sering ya, lumayan intens. Mudah-mudahan tidak begitu mengganggu. Oke. Ketika saya ingat dulu pas Mas Bukhari menembusi saya untuk nulis buku, tenan ora Mas gitu. Ini karena saya jujur dari awal kajian saya ini memang agak menyimpang jadi agak sesat dibanding dengan judul-judul yang lain. Gitu ta Mas Bukhari? Agaknya demikian, Pak. Agaknya demikian. Nah, ini mungkin bisa dimaklumi Bapak Ibu juga yang lain. Kalau saya melihat presentasi atau materi tulisannya Mas Bukhari, Mas Soma, Pak Rendra, Pak Priyo, Bu Afiliasi, dan lain sebagainya, itu tulisannya memang cenderung ke bentang alam yang sesungguhnya gitu. Sedangkan di kajian saya ini memang bisa dikatakan ya pokoknya dikaitkan dengan bentang alam gitu. Pokoknya masuk Mas. Oke lah kalau begitu ya sendika dawuh Mas Bukhari, saya coba membuat tulisan dan saya coba kaitkan dengan bentang alam Jawa. Maka judulnya membaca alam Jawa melalui sejarah penerbangan di Surakarta. Sebenarnya penerbangannya lebih umum ke Jawa, tetapi nanti mungkin ada penekanan yang lebih ke penerbangan di Surakarta. Apa sih hubungannya sejarah penerbangan kok bisa sampai membaca alam Jawa atau berkaitan dengan bentang alam gitu ya? Ya ini bisa dibilang ada hubungannya ya ada, tidak ada hubungannya ya juga bisa, jadi tergantung perspektif kita. Tapi saya akan coba bertanggung jawab dengan apa yang sudah diamanahkan Mas Bukhari kepada saya. Yang pertama saya ingin sampaikan dahulu terkait dengan dunia penerbangan atau world of flight gitu ya, dunia penerbangan yang ada di Indonesia maupun dunia, bahwa bisa dibilang secara historis moda transportasi udara itu merupakan jenis moda transportasi yang lahirnya paling akhir. Kalau transportasi kereta api katakanlah di Indonesia atau yang dulu Hindia Belanda itu kan lahirnya sudah 1860-an kalau tidak salah ya, 1860-an. Nah, sedangkan penerbangan di Indonesia atau di Hindia Belanda itu baru abad 20 dan itu menjelang dekade kedua gitu. Jadi bisa dibilang paling terakhir. Kalau transportasi darat yang bus itu bisa lebih awal memang. Apalagi yang jenis transportasi perahu sungai itu paling tua gitu ya, bisa dibilang paling tua gitu. Artinya ini jenis moda transportasi yang paling akhir. Dan di sini jenis penerbangan itu ada dua Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa. Ada namanya penerbangan militer dan penerbangan sipil ya. Penerbangan sipil atau bisa disebut juga penerbangan komersil. Nah, kalau secara kronologis, secara historis itu lebih duluan mana antara militer dan komersil? Nah, ini masih menjadi kajian yang sangat terbuka untuk kita semua, karena saya dulu waktu tesis S2 itu mengkaji ini bisa dikatakan babat alas gitu ya. Benar-benar ini sesuatu yang masih sangat minim dikaji. Nah, saya menemukan salah satunya dari kajiannya
bukunya Salatun itu menjelaskan bahwa di dunia itu penerbangan militer dulu, baru kemudian beralih ke penerbangan sipil atau komersil. Dan begitu juga di Nusantara atau di Indonesia atau di Hindia Belanda, itu memang juga beriringan, di satu sisi militer, tetapi kemudian tidak lama disusul dengan penerbangan komersil oleh oleh KNILM, ya, KNILM atau Koninklijke Nederlands Indisch Luchtvaartmaatschappij. Jadi dan itu induknya adalah KLM yang ada di Den Haag. Jadi cikal bakalnya penerbangan komersil yang ada di Indonesia atau di Hindia Belanda dulunya itu merupakan cikal bakalnya dari yang ada di Belanda sana. Nah, kemudian titik-titik atau tanda-tanda hubungannya dengan bentang alam apa? Nah, ini penerbangan atau moda transportasi udara, baik militer maupun komersil, itu sebenarnya merupakan sebuah perkembangan teknologi merespon atas bentang alam. Ya, di satu respon bentang alam. Bentang alam yang bagaimana? Bentang alam yang memang medannya susah untuk dilalui dengan transportasi kereta api, bis, atau perahu. Karena tidak semua wilayah itu bisa dilewati perahu atau kapal. Atau dengan mudah bisa dibangun jalur kereta api. Atau bisa dibangun jalur darat bis. Nah, itu artinya medan, tantangan. Oke, ada yang bergunung-gunung, ada yang berkelok-kelok, naik turun. Itu artinya tantangan bentang alam. Di satu sisi juga berkaitan dengan respon luas wilayah. Apalagi Hindia Belanda atau yang sekarang disebut Indonesia itu wilayahnya sangat luas sekali dibandingkan dengan Hindia Belanda. Nah, disinilah kemudian juga memang tidak dipungkiri bahwa respon alam ini juga semata-mata untuk menaklukkan, tanda kutip ya, menaklukkan waktu tempuh perjalanan. Waktu tempuh perjalanan. Jadi ini berkaitan dengan bentang alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, itu kemudian juga coba diatasi karena memang manusia itu hakikatnya tidak pernah puas. Ingin yang lebih baik, ingin yang lebih baik lagi. Ingin yang lebih cepat dan ingin lebih cepat lagi. Ya, gitu. Nah, kemudian di satu sisi ternyata lahirnya penerbangan itu juga tidak hanya merespon atas kondisi alam, tapi juga berkaitan dengan politik. Artinya di sini berkaitan dengan politik militer, gitu ya, menunjang pertahanan dan peperangan. Ini artinya penerbangan khususnya di Hindia Belanda itu sudah berkaitan dengan hegemoni atau kolonial Belanda sendiri. Nah, di sini saya coba kaitkan alam, teknologi, dan politik. Alam Jawa, saya coba agak tekankan di Surakarta gitu ya, alam Jawanya, walaupun ini juga berkaitan dengan umum Jawa. Nah, bisa dibilang tentang alam Jawa atau landscape Jawa itu khususnya Surakarta dengan Batavia itu bisa dibilang jalur-jalur hinterland gitu ya. Hinterland di sini maksudnya wilayah pedalaman. Wilayah pedalaman itu wilayah yang tidak mudah untuk dilalui. Ya, tidak mudah dilalui untuk saat itu. Kalau sekarang ya gampang. Kalau untuk saat itu ya susah gitu ya. Nah, posisinya adalah bahwa Surakarta itu merupakan salah satu wilayah yang penting bagi keberlangsungan kolonialisme Belanda, pemerintah kolonial Belanda. Artinya di satu sisi Surakarta itu adalah wilayah yang penting. Nah, kemudian akses pusat dengan periperi atau daerah pinggiran yang namanya Surakarta ini memang perlu dirajut dengan kuat supaya turut menopang pemantapan kolonialisme. Surakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, itu adalah wilayah-wilayah yang penting ya, di samping banyak wilayah lain Hindia Belanda yang menjadi titik-titik kunci kolonialisme Belanda.
Nah, meskipun sudah ada jalur api yang baik yang dikelola oleh swasta maupun yang dikelola oleh pemerintah, tetapi nyatanya itu dianggap belum cukup, apalagi menjelang Perang Dunia II. Salah satu yang saya catat dari hasil riset saya bahwa semenjak kemenangan Rusia 1905, bangsa-bangsa Barat atau Eropa, termasuk Belanda, itu agak was-was. Wah, ini bangsa Timur ada yang sekeren ini, ada yang tidak terduga seperti ini. Nah, akhirnya bangsa-bangsa kolonial yang punya daerah-daerah koloni di Timur mulai was-was ini. Gimana ini? Ya memang waktu itu sudah terhubung kereta api gitu ya, sudah antara daerah pusat dengan periferi sudah terhubung sebenarnya, tetapi tidak bisa digunakan untuk akses yang sigap dalam arti cepat, tidak secepat dengan transportasi udara dalam konteks militer. Sehingga dari situlah penerbangan militer itu mulai dibuka oleh kolonial Belanda. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu dan peserta webinar pada sore hari ini pernah belajar buku-buku yang berkaitan dengan sejarah penerbangan, 1920-an itu sudah mulai dirintis penerbangan militer dan juga penerbangan komersil. Jaraknya tidak begitu jauh. Nah, saya coba catat di situ di Jawa gitu ya. Itu sudah ada transportasi udara di sini yang saya maksud militer ya Bapak Ibu sekalian, bukan komersil. Militer itu sudah ada Pandanwangi, Moro Kerembangan di Surabaya, Bugis di Malang, Mauspati di Madiun, Panasan di Surakarta, Maguwo di Yogyakarta, Kalibanteng ini di Semarang, Jatiwangi di Cirebon, Andir atau Husein Sastranegara di Bandung, dan Cililitan ini di Jakarta, atau yang sekarang jadi Halim Perdana Kusuma. Nah, ini adalah pangkalan-pangkalan yang mana 1940-an itu sudah ada ini semua. 1940-an dan sudah mulai dibangun satu persatu sejak 1920-an. Nambah satu, Jogja, Maguwo, dibuka Solo, Mauspati, Panas, mana lagi, Semarang. Nah, silih berganti dan waktunya hampir berbarengan. Saya coba catat itu 1940-an itu sudah ada setidaknya 10 pangkalan udara ini. Pangkalan udara militer. Artinya di sini waktu itu memang dibangun oleh Belanda untuk berjaga-jaga sedia payung sebelum hujan kalau nanti blok-blok yang ingin merebut kolonialisme Belanda itu datang. Dan perlu kita ketahui juga bahwa apa kaitannya dengan alam. Pemilihan lokasi landasan pacu atau runway atau pangkalannya itu dipilih yang tidak obstacle, ya. Ini maksudnya tidak terhalang. Jadi memilih bentang alam untuk pangkalan atau landasan pacu itu yang tidak obstacle. Artinya pangkalan yang tidak terhalang kanan kirinya. Tidak mungkin di samping bandara tepat itu gunung. Artinya meskipun di dekat-dekatnya ada gunung, pasti bentang alam yang dipilih untuk landasan itu cukup paling tidak. Ini salah satunya mengapa kok Jogja tidak dipilih sebagai landasan atau bandara untuk angkutan haji. Ya karena angkutan haji itu butuh pesawat Boeing yang besar dan Yogyakarta itu merupakan bandara yang obstacle untuk yang bandara lama, ya, bandara lama. Itu Adi Sucipto itu obstacle, makanya kemudian diganti ke daerah mana Mas? Yang barat itu Mas? Daerah lupa juga saya Pak. Yang barat dulu. Ponorogo. Mana? Kulon Progo. Itu karena obstacle. Tapi untuk konteks waktu itu, untuk pangkalan udara kan tidak memerlukan pesawat yang besar, maka tidak dianggap obstacle. Nah, makanya angkutan
angkutan haji itu dipilihnya di Bandara Adi Sumarmo Solo atau yang dulunya namanya Panasan, karena di situ tidak obstacle, tidak terbentur halangan apapun di kanan kiri, barat, timur, selatan kalau mau dipanjangkan lagi masih bisa. Artinya di sini bentang alam itu juga turut merestui pemilihan pangkalan-pangkalan udara, pangkalan-pangkalan militer yang dipilih oleh Belanda. Nah, ini masih terbuka lebar teman-teman semuanya terkait kajian penerbangan masa kolonial, karena saya memang kajian tesis saya masa peralihan, jadi kolonial itu hanya prolog saja dan saya lebih fokus di masa Orde Lama dan Orde Baru terutama. Nah, penerbangan di masa kolonial ini masih terbuka lebar kalau Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu peserta teman-teman yang mau mengkaji sejarah penerbangan masa kolonial 1920-an sampai 40-an. Nah, ini beberapa gambar teman-teman semua bagaimana kondisi landasan pangkalan udara Maguwo Harjo atau yang sekarang jadi Adi Sucipto. Zaman dulu, zaman Belanda, ya awal-awal 1940, ya 1940 itu bandaranya, atau bukan bandara ya, pangkalan udaranya itu masih berupa landasan yang belum beraspal, melainkan ya bentang alamnya seperti ini. Jadi ya cuman apa ya, tanah yang dikeraskan, kalau saya baca itu tanah yang dikeraskan. Ya, makanya ketika musim hujan ya pangkalan udaranya milik kolonial Belanda ini ya kurang optimal, ya makanya banyak terjadi apa ya, tergelincir gitu atau susah untuk take off gitu, susah zaman dulu itu ya kalau musim hujan, karena sekali dua kali dipakai langsung becek gitu ya. Nah, ini juga sama, ini pesawat di Bali, pesawat Nazi Jerman kalau kita lihat, tapi bisa di cross check kembali. Saya coba untuk membandingkan dua sumber, memang benar, tapi mungkin teman-teman juga bisa meng-cross check kembali apakah ini benar di Bali atau tidak. Tapi yang jelas di situ tahunnya 1938, dan ini menunjukkan tahun-tahun waktu itu memang periode yang lumrah ya, kalau sebuah pangkalan udara itu landasannya masih rumput, tanah yang keras gitu ya. Jadi belum beraspal kayak sekarang gitu, sudah ada apa ya, bangunan-bangunan mewah, itu belum seperti yang sekarang. Ini juga ada pesawat pilot-pilotnya yang di Indonesia atau Hindia Belanda, Kenilm itu juga diambilkan dari Kenil atau KNIL yang ada di apa namanya, prajurit ya, prajurit. Nah, ini untuk pelabuhan udara Panasan Surakarta tahun 74. Jadi meskipun pangkalan udara Panasan Solo Surakarta atau yang sekarang Adi Sumarmo itu sudah sejak era Belanda 1940 yaitu berdiri, tapi belum selesai karena kemudian kedatangan Jepang, masih proses mungkin sekitar 60%, kemudian lari terbirit-birit, diusir Jepang, kalah, akhirnya bandaranya atau pangkalan udaranya belum jadi. Nah, kemudian manggrok sampai pada akhirnya tahun 1974 diresmikan oleh Presiden Soeharto untuk memanfaatkan kembali warisan yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda dan dijadikan pelabuhan udara komersil sekaligus juga militer. Artinya ini pelabuhan enclave ya. Enclave itu artinya kantong, di satu sisi untuk militer, tapi di satu sisi kawasan itu juga membuka untuk komersil atau sipil, enclave namanya. Nah, ini artinya kawasan di sini sudah enclave sejak 74. Kalau sebelum 74 hanya digunakan dalam konteks militer, tapi sejak 74 sudah enclave. Kalau ini sekedar gambaran aja, bandara internasional pertama kali di Hindia Belanda. Ya, ini tapi fotonya 76. Saya belum bisa menemukan yang tahun 40 ya. Bandara internasional pertama di Hindia Belanda itu Kemayoran
Jakarta Pusat, berdiri 1940, tapi saya belum menemukan foto yang tahun 1940 zaman kolonial Belanda. Saya dapatnya yang zaman Orde Baru. Nah, ini sekedar tambah. Pada akhirnya bentang alam yang kemudian direspon dengan sebuah perkembangan teknologi akhirnya merespon pada perubahan peradaban. Dulu peradaban air lewat sungai, ya, dari Solo mau keluar itu lewat Sungai Bengawan Solo dan anak cabangnya, lama-kelamaan tergantikan dengan si ular besi. Peradaban daratnya ini yang peradaban kereta api. Kemudian lama-kelamaan peradaban darat juga semakin bertambah dengan adanya bis, tapi yang termutakhir adalah adanya peradaban transportasi udara. Walaupun bukan berarti yang lainnya kemudian hilang, artinya ini menambah transportasi udara. Dan kenapa Surakarta dibuka pelabuhan udara komersil? Salah satunya ini berkaitan, ada beberapa pendapat yang kalau saya lihat SKB, surat keputusan bersama 3 menteri, itu dijelaskan dengan tegas untuk mobilitas sosial, untuk menunjang ekonomi, dan untuk potensi budaya Surakarta. Itu tertulis tegas dalam SKB. Tapi ada yang mencoba menganalisis di balik itu semua, karena Pak Harto itu kan istrinya Butin kan dari Solo. Jadi mengapa kok dikomersilkan? Solo itu dibuka. Posisinya waktu itu Jogja lebih dulu sudah dibuka untuk komersil, ya, untuk sipil. Kok Solo belum? Nah, itu ada yang mengaitkan juga bahwa pengaruh Ibu Tin. Masa Ibu Tin kalau mau pulang ke Solo nggak punya akses yang lebih cepat gitu. Malah saudara tuanya yang di Jogja. Akhirnya di situ peran Butin itu berpengaruh besar terhadap pembukaan penetapan pangkalan udara militer menjadi udara militer dan komersil atau sipil. Jadi secara garis besar saya tutup presentasi saya pada sore hari ini bahwa pada akhirnya bentang alam itu baik langsung atau tidak langsung itu juga turut merespon gerak peradaban di tempat tertentu, peradaban di dunia maupun khususnya juga peradaban di Nusantara. Tentang alam Nusantara yang beraneka ragam, pegunungan, kepulauan, lautan, sungai-sungai, semuanya itu juga menjadi salah satu respon, walaupun mungkin tidak begitu yang utama. Di samping juga luas wilayah Nusantara atau Hindia Belanda yang begitu. Jadi dipicu oleh kepentingan perkembangan teknologi. Perlombaan perang dunia ternyata juga turut mempercepat perkembangan teknologi transportasi udara, karena terbukti di Perang Dunia Kedua transportasi udara turut menjadi salah satu penentu kemenangan. Ya, sejak dibawanya bom atom untuk meluluhlantakkan Jepang itu tidak dengan kapal tapi dengan pesawat. Mungkin itu saja dari saya, Mas Bukhari. Mohon maaf apabila mungkin terkesan bentang alamnya kok dipaksa-paksakan. Ya memang ini sudah di awal saya sendiri jauhnya dengan Bukhari juga turut bertanggung jawab gitu Mas. Matur nuwun Mas Bukhari, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Waalaikumsalam. Gitu Pak Dadan, terima kasih atas kejujurannya ya Pak ya, dan presentasi kali harus ini. jujur Mas. Ya gitu, memang Pak Dadan Adi ini kan punya satu karya yang seharusnya bisa jadi mahakarya, tetapi belum begitu dikenal luas. Sejarah penerbangan di Indonesia seperti yang beliau katakan tadi sangat jarang sekali, dan kebanyakan luput dari detail-detail kecil seperti bentang alam yang tadi disebutkan Pak Dadan. Nah, oke, kita masuk ke sesi diskusi. Ini ada
beberapa pertanyaan yang kemarin sudah masuk di form yang kebetulan dari penanya tidak menanyakan ulang, tapi kalau ingin menanyakan ulang bisa langsung di kolom chat atau raise hand untuk nanti bisa diambil video. Dan ini ada satu pertanyaan ini dari Mas Abdul Rosid. Mas Abdul Rosid mungkin mau menyampaikan sendiri kepada pembicara. Mas Abdul Rosid bisa on cam dan mengaktifkan audionya. Mas Abdul Rosid. Apa jangan-jangan sudah keluar ini Mas Abdul Rosid? Iya, sepertinya sudah keluar dari room. Oke, kita skip dulu ya untuk yang Mas Abdul Rosid. Ini ada 2 pertanyaan yang saya ambilkan dari form pendaftaran. Ini cukup menarik dan bisa melingkupi dari 3 penanya, dari 3 pemateri. Ini dari Niatri Utami, bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi baik bentang alam maupun demografi sebelum dan sesudah pembangunan Watu Tumpeng, Mandalaka Dewa Guruan, dan Bandara Panasan. Wah, ini langsung itu. Langsung 3 pemateri yang langsung ditanya. Oke, monggo bisa mungkin Mas Joko dulu ya yang presentasi pertama, bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi baik bentang alam maupun demografi sebelum dan sesudah adanya tadi candi dan aktivitas Mandalaka Dewa Guruan. Monggo, terima kasih. Baik Mas Bukhari, izin menjawab pertanyaannya. Sepertinya pertanyaannya cenderung relevan juga dengan pernyataannya ini Pak Abdul Rosid tadi yang di kolom chat tentang yang terakhir. Beliau kan menyebut situs piramida gitu. Nah, jadi pertama saya ingin jelaskan bahwa Gunung Kloto ini sampai sekarang, ini sampai tahun 2021 sampai hari ini itu masih diadakan ekskavasi dan setiap harinya masih ditemukan situs-situs peninggalan baru. Yang terakhir diekskavasi itu adalah Patirtan. Ada situs Patirtan di sana. Nah, hubungannya apa dengan pernyataannya Pak siapa tadi namanya Pak Abdul Rosid ini? Hubungannya bahwa mungkin bisa jadi boleh diduga bahwa sebenarnya Gunung Kloto ini di dalamnya itu ada suatu bangunan lagi gitu. Mungkin di dalamnya ada bangunan-bangunan yang entah bentuknya kita belum tahu, bentuk utuhnya bagaimana, tetapi dia tertimbun tanah dan juga sekarang menjadi bukit itu, Mas Bukhari. Jadi belum bisa menyimpulkan untuk seperti apa Gunung Kloto itu sebenarnya. Kemudian pengaruhnya sendiri, perubahan-perubahan terhadap demografi itu sangat berkaitan ya. Yang pertama tadi adanya, saya sempat menyinggung bahwa kemungkinan di sisi timur Gunung Kloto itu ada sebuah gerbang untuk menuju Mandalaka Dewa Guru Kloto. Nah, tapi sampai saat ini itu masih belum bisa dibuktikan dugaan saya karena di sana sudah tidak ada. Kawasan bagian timur Gunung Kloto itu sekarang sudah dipadati oleh pemukiman penduduk. Terlebih di sana itu juga ada sebuah kampus bernama Universitas Kadiri. Jadi Gunung Kloto ini sekarang sudah tidak difungsikan, tidak disakralkan seperti dulu. Mungkin tingkat kesakralannya berkurang begitu Mas. Karena itu tadi aktivitas warga itu sudah melebur menjadi satu dengan adanya kawasan situs-situs. Mungkin sementara itu jawaban dari saya, Mas Bukhari. Oke, itu dari Mas Joko. Mungkin dari Bu Afi terhadap tadi bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi, baik bentang alam maupun demografi sebelum dan sesudah pembangunan, bukan pembangunan, adanya situs Watu Tumpeng oleh pemerintah. Mungkin Bu Afi bisa jawab, atau mungkin Bu Diana, kan ini penulisnya 2 orang untuk esai ini. Monggo, Bu Afi atau Bu Diana? Bisa. Baik. Terima kasih Mas Bukhari. Suaranya terdengar tidak? Sudah terdengar jelas, Bu. Oke, baik.
Begini, jadi berkaitan dengan situs Watu Tumpeng, pertanyaannya adalah apakah ada perubahan demografi? Sebenarnya kalau secara bentang alamnya mau demografisnya maupun geografisnya memang tidak terlalu banyak perubahan secara signifikan karena memang situs Watu Tumpeng itu kan tadi sudah dijelaskan diapit oleh 2 sungai dan dikelilingi oleh perbukitan-perbukitan. Secara yang kami lihat sekarang maupun dulu memang dari dulu misalnya dulu ceritanya mungkin waktu itu zaman prasejarah atau kemudian sampai masuknya Islam itu mungkin berupa hutan-hutan ya. Sekarang mungkin sudah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian seperti pertanian jagung maupun tebu. Kemudian situs Watu Tumpeng ini sangat strategis letaknya karena tidak terlalu tinggi di pegunungan dan di antara situs-situs prasejarah yang lain. Sehingga karena dia letaknya berada di jalur strategis Jalan Pemalang Tegal yang arah mau ke Guci, di depan itu yang tadinya ada berupa lahan pertanian, kemudian juga ada beberapa ada dibangun resto. Kemudian yang tadinya situs Watu Tumpeng itu tertutup, kemudian dari pemerintah Kabupaten Pemalang berupaya untuk menjadikan situs Watu Tumpeng itu sebagai salah satu destinasi wisata religi juga untuk di Pemalang, maka juga ada perubahan yang tadi yang sudah disampaikan oleh afiliasi, juga ada perubahan persepsi. Jadi memang selain demografi maupun memang tidak terlalu signifikan, tapi perubahan persepsinya yang sudah sangat signifikan, maksudnya masyarakat mulai melirik situs Watu Tumpeng sebagai salah satu sesuatu sakral dan memulai nilai historis bagi desa itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Diana tadi ya. Biasanya memang tempat-tempat situs seperti itu kan berpengaruh juga terhadap demografi seperti ya mungkin tempat peziarah terus banyak toko-toko terus banyak orang hotel-hotel dan sebagainya gitu. Oke, selanjutnya Pak Dadan untuk pertanyaan tadi bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi baik bentang alam maupun demografi sebelum dan sesudah pembangunan Bandara Panasan. Aku tunggu dewe loh Mas. Oke, saya coba jawab ya. Saya juga sama seperti yang lainnya kalau terkait perubahan bentang alam ini saya kira tidak begitu berdampak ya, secara signifikan. Monggo nanti yang saya jelaskan ini masuk kategori dampak sosiologis, demografis, geografis atau apa. Saya coba sampaikan beberapa dampak atau pengaruh atas pembangunan pangkalan militer kalau di zaman Belanda dulu, atau dulu di masa Orde Lama juga masuk pangkalan militer, tapi kan dulu kan sempat mangkrak gitu ya. Semenjak ditinggal Jepang mangkrak, kemudian baru nanti masa Orde Baru militer sekaligus bandara. Bandara itu bandar udara, artinya kalau udah ngomongin bandara itu artinya untuk sipil, komersil. Tapi kalau pangkalan udara lanut itu berarti militer, kalau bandara komersil. Nah, Bandara Adi Sumarmo atau pangkalan udara Adi Sumarmo itu dulunya merupakan lahan tebu, ya, pabrik gula Colomadu gitu, ya. Saya baca buku karyanya Kunto Wijoyo yang mencoba membahas sejarah sosial ekonomi di sekitar pabrik gula Colomadu, bagaimana dulu para pekerja atau orang-orang di sekitar pabrik gula Colomadu itu disuruh oleh orang-orang Belanda untuk cari batu dan berbondong-bondong diangkut ke tempat yang kemudian dibangun landasan. Nah, dulu di situ adalah lahan dan bagi pemakaman. Kemudian kampung itu sekarang sudah dipindahkan ke daerah barat, daya barat bagian selatan dari
bandara, sudah dipindah situ. Artinya dari pembukaan saja sudah pada orang di warga kemudian direlokasi gitu, lokasi ke tempat lain, sudah berdampak di situ. Pertama itu. Kemudian saya juga melihat bahwa pembangunan bandara ini pada akhirnya pembangunan asrama haji semenjak ditetapkan ada kebijakan namanya demarkasi. Jadi proses mendemarkasikan haji-haji itu itulah kan kemudian dibangun asrama haji. Asrama haji kemudian di daerah haji banyak peluang toko-toko dibuka. Itu juga membuka peluang ekonomi di situ. Walaupun kadang juga membuat macet juga. Berguna juga untuk tempat nampung kena akhirnya, nah kan multifungsi juga tuh. Kemudian selain itu dampak pada sektor ekonomi karena memang semenjak dulu itu Soeharto meresmikan tahun keempat itu memang itu faktor ekonomi di Solo itu melihat batik. Jadi untuk di Jawa setahu saya itu salah satu yang terbesar di Indonesia itu adalah Solo. Solo. Jadi potensi sekali untuk diekspor atau didistribusikan ke Jakarta. Karena memang bandara tahun 74 itu kan hanya menghubungkan Surakarta dan Jakarta. Jadi tidak dibayangkan ke yang lain gitu. Mendistribusikan batik itu sampai ke Jakarta. Kemudian kita lihat sekarang juga bangunan jalan tol. Jalan tol itu kan mengikuti akses-akses yang strategis. Salah satunya pemilihan tol itu juga didasarkan keberadaan bandara. Jadi nanti terintegrasi. Bahkan disusul juga dengan jalur kereta api yang dari Solo Balapan. Nanti ke Jogja kan jadi integrasi semua tuh seperti itu. Kemudian hotel-hotel di daerah sekitar bandara juga mulai dibangun. Kemudian acara di Manahan, ya dulu Manahan kan pernah jadi tuan rumah acara apa nggih? Yang semenjak dibangun renovasi itu loh. Paragim kalau tidak salah Pak. Itu kan salah satu pertimbangannya juga karena Solo punya bandara. Jadi Solo punya bandara, artinya nggak tahu seperti itu mau disebut pengaruh apa kayak gitu monggo. Terus kemudian yang terakhir ini bahkan bandara itu jadi lahan perebutan gitu antara Surakarta dengan Boyolali. Jadi registrasi penerbangan itu SOC Solo, tapi itu tempatnya ada di Boyolali. Jadi sebenarnya di buku saya sudah saya bahas rebutan gitu ya. Iki kira-kira kasih mlebu ning Pemda ngendi? Kabupaten Boyolali apa Kota Surakarta? Wah, enak banget. Padahal dulu registrasinya sejak awal itu menggandeng nama Solo SOC. Tapi karena bandaranya ada di utara Sungai Pepe, artinya itu ada di Surakarta, di Boyolali, maka secara administratif ngikut Boyolali. Pundi-pundi keuangannya masuknya ke kas Pemkab Boyolali. Kecuali kalau yang di selatan bandara itu pangkalan udaranya ada di selatan kali PP, tapi bandaranya masuk Boyolali, dan di situ juga terjadi perebutan yang alot, bahkan terjadi mediasi dari Solo Pos untuk menengahi kayak cah cilik wae rebutan gitu ya. Nah, itu kalau saya baca dari rangkaian berhari-hari hanya untuk menengahi Solo dengan Boyolali. Artinya ini adalah salah satu dampak dari keberadaan bandara atau pangkalan udara, lebih-lebih bandara. Tapi memang sekali lagi saya jujur, lah kaitannya karo bentang alam opo. Nah, ya di sinilah yang menjadi tanggung jawab Mas Bukhari gitu. Matur nuwun. Ya gitu Pak Dadan, terima kasih. Mungkin nanti kalau ada perebutan seperti itu kali PP-nya dibawa ke utara bandara Pak. Jadi bandaranya masuk ke Solo nanti Pak. Itu perlu Mas. Nah gitu, itu juga dari apa tuh namanya, hal-hal detail seperti itu ternyata bisa membuka cakrawala yang lebih luas terhadap
bagaimana kehati-hatian mendirikan sebuah fasilitas publik gitu ya Pak ya. Jadi ketika katakanlah seandainya lokasi di Bandara Panasan sekarang itu bentang alamnya tidak mumpuni untuk dijadikan bandara yang bisa memperluas wilayah seperti sekarang, mungkin letak bandaranya tidak di situ, mungkin di entah di mana gitu ya Pak ya, entah di Klaten, mungkin di Bisa tengah juga, Mas. di tengah Surakarta dan sebagainya. Oke, itu untuk pertanyaan yang pertama tadi ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak nggih, dari Mbak Santi Utami. Mungkin Mbak Santi Utami bisa menanyakan langsung kepada narasumber dengan on cam dan mengaktifkan audio. Mungkin Mbak Sasanti Utami. Halo, Mbak Sasanti Utami, sebenarnya masih aktif juga. Halo, Mbak Sasanti Utami. Belum ada respon. Belum ada respon. Oke, kita ke pertanyaan yang di form lagi ya. Yang di form lagi ini dari Muhammad Basri. Nah, tadi yang ini Mbak Sasanti Utami. Mungkin ya tadi kelupaan, astaga. Nah ini tadi kan ada satu pertanyaan yang ke mana tadi, Mbak Santi? Apakah bisa on cam dan mengaktifkan audio? Belum. Oke, kembali ke form tadi. Ada pertanyaan, itu aja dulu Mas, kalau on voice malah panjang. Wah, ini Mbak Sasanti Utami. Oke, on voice malah panjang. Mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan kepada Mas Joko ya, Mas Joko sama Bu Diana dan Bu Afi mengenai presentasinya dari Mbak Sasanti Utami. Monggo mungkin Mas Joko dulu. Baik, Mas. Jadi terima kasih Bu Sasanti Utami pertanyaannya. Jadi Bu Sasanti menanyakan apakah ketika Gunung Kloto itu menghadap arah yang sama, berada pada posisi yang sama. Ketiganya ini berada pada posisi jadi gua-gua ini berpencar, Ibu. Kemudian untuk arah hadapnya sendiri, kalau Goa Selomangkleng itu menghadap ke timur. Dia memiliki 4 ruangan. Nah, masing-masing ruangan ini pun juga memiliki arah hadap yang berbeda. Ada yang pada ruang pertama itu menghadap ke utara dan yang lainnya juga menghadap ke arah selatan dan juga ada yang ke barat. Pada ruang utama yang ruang 4 itu di sana ada arca Buddha, ada relief Buddha, maksud saya ada relief Buddha. Nah, pada ruang keempat itu lebih tinggi, Bu, pada Mangga. Nah, disitulah. Nah, biasanya boleh diduga bahwa ruang dengan posisi tertinggi inilah yang disebut sebagai ruang utama ini biasanya tempat bagi para pendeta atau pemuka agama begitu ketika mereka melakukan ritual keagamaan. Jadi mereka mengarah hadap ke barat. Tetapi untuk goa yang lainnya, Selobale dan juga goa Dadean itu arah hadapnya tidak ke barat. Saya lupa, salah satu di antaranya itu ada yang menghadap ke utara, yang lainnya saya lupa karena tidak terlalu mengamati arah hadapnya untuk kedua candi tersebut, kedua gua tersebut. Yang jelas, kalau untuk posisinya Gunung Wilis, kemudian juga tadi Candi Kloto dan juga Sungai Berantas itu berada pada satu garis linier, satu garis yang sama. Mungkin begitu jawaban saya untuk Bu Sasanti Utami. Saya kembalikan ke Mas Ahmad Bukhari. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Joko atas jawabannya. Nah, oke, tadi Bu Diana mungkin dan Bu Afi mau menjawab pertanyaan dari Bu Sasanti Utami mengenai korelasi situs Watu Tumpeng dengan trilogi mitos Desa Kecepit gitu tadi ya. Oke, monggo silahkan mau dijawab Sinten nggih. Baik, saya jawab pertanyaan yang paling bawah dulu.
Ini masuk zaman apa? Kalau di situs Watu Tumpeng itu 3 era ya. Ada di kelompok Sukmananggung, kemudian Sukmajati, kemudian satunya yang ketiga adalah makam Rogojati dan Sukmajati. Di kelompok Sukmananggung itu dia masuk kelompok masa prasejarah. Jadi dia termasuk pada zaman megalitik di mana pada waktu itu sudah berkembang animisme dinamisme yang merupakan suatu kepercayaan yang mempercayai bahwa roh-roh leluhur ataupun nenek moyang itu bersemayam pada gunung-gunung. Kemudian untuk di kelompok Sukmajati sendiri, kemudian ini di Watu Tumpeng ini kan masih kontinu sampai Islam. Di Sukmajati sendiri, kemudian masuk masa Hindu awal di mana di situ mulai mengenal dewa-dewa dan ada pemujaan terhadap batu, masih batu, tapi batunya itu sudah dibentuk batu lingga semu yang dikenal lingga semu. Kemudian pada masa Islam situs itu sudah digunakan dan kemudian digunakan sebagai tempat pembuatan senjata. Nah, leluhurnya itu kemudian dikenal sebagai Eyang Sukmajati dan Eyang Sukmananggung. Dan apakah korelasinya dengan trilogi mitos Desa Kecepit itu? Iya, sangat berkorelasi. Karena 3 tempat tadi yang Watu Tumpeng, kemudian Sendang Penyepuhan, dan kemudian Watu Nanggung itu diyakini merupakan adalah pusat kosmologi desa tersebut yang mana berkaitan dengan para leluhur lain di Pemalang. Dan kalau kami menarik garis semacam pusat kosmologi, titik intinya berada di Gunung Slamet. Selain situs Watu Tumpeng juga beberapa ada situs yang berdekatan, yaitu di dekat dengan Gunung Gajah dan juga di Bukit Mendelem di Pemalang. Jadi korelasinya apa? Mungkin ya itu saling berkaitan di mana penempatan situs-situs itu berdekatan dengan Gunung Slamet seperti itu. Bu Sasanti Utami. Oke, terima kasih jawabannya dari Bu Diana ya. Yeah. Gitu. Ini ada respons nih dari feedback dari Bu Sasanti Utami kepada Mas Priyo Joko ya. Maksudnya apakah ketiga gua tersebut terdapat pada sisi? Nah, monggo Mas Joko. Ya, di kolom chat Mas ada apakah ketiga gua tersebut pada sisi ya, gitu. Ya, baik, Bu. Untuk posisinya itu pada lereng yang sama, Bu. Pada sisi timur lereng perbukitan Gunung Klotok. Nah, tempatnya sendiri itu kalau mau ke Selo Bale itu dari Gua Selo Manggrang itu agak naik sedikit lagi, Bu. Jadi naik ke daerah perbukitan yang lebih dalam lagi. Sedangkan kalau untuk yang Dadean, ini di bagian lereng bagian timur, tapi posisinya agak sedikit di utara. Itu melewati persawahan begitu kalau saya dulu pernah masuk. Karena ini merupakan masih hutan yang di Gunung Klotok ini sendiri masih merupakan hutan yang jalannya belum terlalu bagus untuk apa tuh namanya untuk misalkan wisata dan lain sebagainya. Jadi untuk menuju ke Dadean sama Selo Bale ini sendiri itu masih agak susah. Jadi saya susah mendeskripsikannya ini, Mas. Tetapi kebetulan ketiga goa ini berada pada sisi yang sama, yaitu di sisi lereng timur Gunung Klotok atau di kaki Gunung Wilis di bagian timur, begitu. Ya. Begitu, terima kasih atas jawabannya Mas Priyo. Ini ada juga tanggapan dari Krisnanda Theo ya, kepada Pak Dadan. Mungkin bisa disampaikan langsung Mas Krisnanda Theo, atau saya... Nah, ini ada Bu Santos juga. Nah, oke, Mas Krisnanda Theo mungkin mau berdiskusi bersama kami hari ini. Bisa untuk on cam dan mengaktifkan audio. Mas Krisnanda Theo, halo.
Tidak ada tanggapan. Tidak ada tanggapan. Ini lewat Mas Bugori aja. Oh iya. Oke, ini kita langsung ke pertanyaan yang terakhir saja ya, karena sudah jam 5 sore juga. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Basri dalam via Google Form kemarin. Bagaimana respons masyarakat terkini terhadap konsentrasi kegiatan yang agaknya lebih mendekati ke alam? Jadi mungkin kalau saya baca ini bandaranya kok nggak di tengah pemukiman, atau Watu Tumpeng itu nggak di tengah pemukiman, dan Mandala Kadewa Guruan itu juga tidak di tengah pemukiman, tapi lebih mendekati ke alam, golek-golek tempat sepi kayaknya ini yang dimaksud Mas Muhammad Basri. Oke, mungkin yang pertama saya lemparkan ke Pak Dadan dulu. Bagaimana respon masyarakat terhadap konsentrasi kegiatan yang lebih mendekati ke alam? Apa ada masyarakat yang minta bandaranya dipindah ke tengah kota mungkin Pak, mungkin gitu. Mungkin maksudnya. Silahkan Pak Dadan. Ini yang dari Mas Krisnanda ya Mas, berarti Mas? Bukan Pak, dari Muhammad Basri. Ini di formulir Pak, yang di formulir kemarin. Bagaimana respon masyarakat terkini terhadap konsentrasi kegiatan yang mendekati alam? Nah, mungkin itu kenapa kok bandara kan jauh dari pusat kota kok gitu mungkin. Kenapa tidak mendekati ke pusat pemukiman, lebih mendekati ke alam gitu. Oke, terima kasih. Memang ada syarat-syarat didirikan atau dibangunnya sebuah pangkalan udara atau bandara. Ya, salah satunya adalah meminimalisir resiko kecelakaan, dan itu memang harus jauh dari kota. Ya, harus jauh dari kota. Meskipun pada akhirnya kota itu sendiri yang mendekati bandara. Karena kan kotanya kan terus berkembang, tapi sebenarnya dulunya dari kota itu biasanya rata-rata bandara atau pangkalan udara yang baru maupun yang sudah ada sejak zaman kolonial itu rata-rata cukup berjarak, ya, variatif, ya, rata-rata cukup berjarak. Misalkan yang Solo ini dari Surakarta sampai ke Panasan, atau yang Jogja itu kan juga sebenarnya lumayan berjarak. Artinya cukup aman karena memang salah satu kedua obstacle tadi, menghindari obstacle. Obstacle ini sebenarnya untuk konteks zaman kolonial Belanda itu tidak obstacle, karena kan dulunya kan memang awalnya kan untuk pangkalan udara militer. Pangkalan udara militer itu pesawatnya kecil-kecil. Waktu itu belum obstacle. Obstacle-nya itu kan sekarang ketika dikontekskan untuk pesawat-pesawat besar komersil atau untuk angkutan haji yang tingkat 2 itu, Boeing yang besar itu. Nah, kayak Jogja itu obstacle-nya karena obstacle yang Boeing besar yang untuk angkutan haji. Kalau untuk pesawat biasa ya belum obstacle gitu, masih bisa gitu. Itu. Jadi obstacle dan tidak obstacle itu kontekstual ya. Kalau zaman dulu ya belum itu. Kenapa kok menjauhi, kok kayaknya lebih dekat ke alam dan jauh dari kota? Sudah saya jawab tadi, memang salah satu syaratnya demikian. Dan itu tertulis jelas di dalam peraturan menteri ya, perhubungan itu ada. Jadi teman-teman kalau mungkin mau baca buku saya yang hasil tesis silahkan, atau mau cari-cari sendiri juga ada di situ jelas. Biasanya kalau bandara atau kawasan yang enclave di satu sisi untuk militer dan di satu sisi juga untuk bandara komersil sipil, itu pasti kementeriannya akan berkomunikasi antara Kementerian Perhubungan terus Kementerian Pertahanan. Itu Pak. Ya, pendapatnya Mas Krisnanda nggih, Mas Bugori saya. Sekaligus respon pendapatnya Mas Krisnanda nggih, Mas nggih? Nggih, monggo. Nggih. Ya, makanya tadi sudah saya sampaikan di slide saya itu ada yang namanya alam, teknologi, politik. Bahkan nanti yang belakang alam, teknologi, politik,
sosial ekonomi. Ya, karena kan komersil kan itu kan memang ke ekonomi gitu. Tapi memang awalnya tidak dipungkiri pada awalnya itu bukan untuk keperluan pertahanan ya lebih tepatnya, karena memang lebih dulu ditawarkan ini loh perkembangan teknologi di Barat, khususnya di Amerika dan di Eropa. Setahu saya belajar sejarah pertama muasal percobaan penerbangan dalam taraf yang paling sederhana, sekalipun dua bersaudara kemudian meluncurkan diri dari bukit itu dari Amerika Serikat dan dari Eropa. Itu kemudian tidak ada niatan untuk pertahanan awalnya, memang itu perkembangan teknologi. Nah, kemudian ketersediaan teknologi itu pada akhirnya digunakan untuk tadi sedia payung sebelum hujan, karena memang Belanda melihat ada arah ke situ, dan ini menjadi sesuatu yang perlu dipersiapkan gitu, nggih. Walaupun konteksnya mendekati 40 kan, pangkalan-pangkalan di Indonesia itu kan suburnya mendekati tahun 40. Ya, artinya memang Belanda, kalau saya mengutip pendapatnya Ong Kogam dalam buku Hindia Belanda itu, Belanda itu sudah punya firasat, lama atau tidak, ya maksudnya cepat atau lambat kami akan angkat kaki dari koloni gitu. Itu di bukunya Hokam yang runtuhnya Hindia Belanda itu, Belanda dikatakan sudah punya firasat. Nah, cuman firasat itu sebisa mungkin diolor-olor dengan cara usaha-usaha, koordinasi sebisa mungkin, dan itu dijembatani dengan pertahanan udara, di samping juga punya pertahanan darat gitu. Baru nanti kemudian, makanya tadi saya jujur di awal tak hubung-hubungke gitu loh Mas. Saya hubung-hubungkan dengan respon alam, bentang alam gitu, karena ini permintaan dari Mas Bukhari sejak awal. Mas apa yang mlebu toh Mas? Masuk aja Pak, ya udah saya masukkan gitu ya. Nah, artinya saya dari awal memang sudah saya katakan seperti itu. Dan pola pikir yang disampaikan Mas Krisnanda ini ya saya setuju sekali. Jadi seperti yang tadi saya tampilkan di PPT, pada akhirnya sebenarnya bentang alam itu bukan yang utama gitu, tapi bisa juga masuk di situ kalau mau kita paksa-paksakan, bisa masuk juga gitu, bukan yang utama gitu. Gitu saja Mas. Oke, gitu Pak Dadan. Terima kasih atas jawabannya. Oke, ini pertanyaan itu juga ditujukan untuk Bu Afiliasi sama Bu Diana. Mungkin mau menjawab untuk pertanyaan Muhammad Basri. Bagaimana respons masyarakat terkini terhadap konsentrasi kegiatan yang dibangun mendekati alam gitu. Mungkin itu mungkin dari Watu Tumbang mungkin ada yang mau, katakanlah hal-hal seperti itu kan, ada yang minta tempat-tempat yang terlalu jauh dari pusat alam kan biasanya ada yang minta untuk dipindahkan ke museum atau mungkin ke gedung-gedung tertentu ya di tengah kota. Apakah ada hal-hal seperti itu? Mungkin bisa dijawab Bu Afi sama Bu Diana terkait respon masyarakat terkini terhadap konsentrasi kegiatan. Jadi bukan konsentrasi kegiatan sebenarnya ya, lebih ketinggalan, terhadap tinggalan yang mendekati alam. Monggo Bu Diana, Bu Afi, apakah menanggapi? Baik, Bu Diana. ya mohon maaf. Ini Mbak suaranya ya. Oke, nggak apa-apa. Baik, berkaitan dengan pusat kegiatan masyarakat ya. Ya. Boleh diulang pertanyaannya? Ya. Bagaimana respons masyarakat terkini terhadap konsentrasi kegiatan yang mendekati alam? Mungkin ini berkaitan respons masyarakat terkini terkait kenapa Watu Tumpeng itu jauh dari alam dan dipertahankan di situsnya itu mungkin Bu. Atau mungkin tidak, karena tidak ada upaya artefak di sana diambil dibawa ke museum supaya bisa dinikmati di pusat kegiatan. Mungkin seperti itu. Monggo. Oh, baiklah. Bagaimana responnya terkini? Sebenarnya kan dari letak Watu Tumpeng itu sendiri kan cenderung sangat strategis karena dia di jalan Pemalang ke arah Guci. Kemudian
pada tahun 2018 kami pernah mengadakan ekskavasi terkait ekskavasi arkeologis di dalam situs Watu Tumpeng berkaitan dengan pembangunan di makam Sukmajati dan Ronggojatinya. Memang karena itu memang atas dasar aspirasi masyarakat yang disampaikan ke pemerintah desa ke pemerintah Kabupaten Pemalang. Karena sedari awal memang ada kecenderungan sebelum diidentifikasi sebagai cagar budaya, ada kecenderungan bahwa masyarakat sekitar itu mengambil merusak di lokasi situs. Kemudian setelah ada, mungkin saya bilang bahasa ini ada intervensi dari pemerintah gitu ya. Kemudian supaya masyarakat juga menyadari bahwa situs itu memiliki nilai historis dan nilai budaya terhadap sejarah dari satu daerah, kemudian dalam lingkup besarnya khususnya di Kabupaten Pemalang. Jadi untuk konsentrasi kegiatannya kami sementara itu memang mengubah persepsinya dulu. Jadi ke depan mungkin akan ada agenda-agenda yang bisa mengedukasi masyarakat bahwa pentingnya pelestarian terhadap situs cagar budaya, hanya seperti itu saja. Sementara ini memang aktivitas yang dimanfaatkan baru sebatas kunjungan-kunjungan untuk wisata religi seperti bertawasul di makam, kemudian untuk karena dia berdekatan juga, kemudian dibangun di sebelah sisi jalannya itu kan juga dibangun restoran, kemudian mulai di dekat di restoran itu ada satu situs yang sudah dilestarikan oleh pemerintah. Sebenarnya sih masih sebatas itu dulu, belum ada aktivitas yang penyelamatan artefaknya untuk dimuseumkan atau apa itu, karena di pemerintah Kabupaten Pemalang sendiri juga belum memiliki museum daerah seperti itu. Itu Mas. Sementara masih untuk mengedukasi supaya masyarakat juga ikut melestarikan cagar budaya yang dimiliki dan sebagai contoh untuk lokasi-lokasi lain, itu saja. Mungkin bisa diterima. Sangat bisa diterima Bu Diana. Terima kasih atas jawabannya gitu. Atau mungkin ada salah satu artefak yang di situ bisa dihibahkan ke Museum Ranggawarsito mungkin ya Bu ya. Ya, kebetulan hasil ekskavasi arkeologinya tidak terlalu signifikan ya Mas, karena temuan-temuannya berupa gerabah, dan gerabah-gerabahnya itu identifikasinya dulu digunakan untuk tempat sesaji ya, sesaji para pengunjung yang datang di makam dan di situs tersebut. Belum ada yang signifikan. Ada beberapa situs yang memang, ada salah satu situs juga yang di Pemalang, yaitu situs Pelawangan, yang kami melakukan ekskavasi arkeologis di situ. Temuan arkeologisnya juga gerabah yang diperkirakan masa abad 13-15 itu kami konsultasikan di Pusat Arkeologi Nasional juga. Tapi memang karena kami belum punya museum daerah, jadi sementara masih disimpan di kantor dulu. Oh gitu. Ya. Oke gitu Bu Diana, terima kasih. Ya, terima kasih. Itu mungkin malah jadi ya Bu ya, jadi storytelling untuk wisata yang ke sana mungkin ya Bu ya, karena ini untuk informasi teman-teman juga bahwa di esainya Bu Afi dan Bu Diana ini juga menjelaskan bagaimana dulunya tempat Watu Tumpeng itu digunakan sebagai pandai besi ya, pembuatan besi gitu ya, penambah besi. Jadi ada urutannya gitu. Jadi dulu ketika orang membuat tosan aji dan pusaka di situ, itu ada urutannya kemana dulu, terus kemana, terus kemana, terus mana. Oke, kemudian ada pertanyaan tadi juga sepertinya juga ditujukan kepada Mas Joko ya, bagaimana respon masyarakat terkini terhadap konsentrasi kegiatan yang cenderung mendekati ke alam. Mungkin karena Mandala Kadewaguruan itu lebih menjauhi ke alam gitu. Monggo, Mas Joko. Ya, baik Mas Bukhari, terima kasih pertanyaannya. Jadi yang pertama, masyarakat masa lalu menempatkan Mandala Kadewaguruan itu berada di pegunungan dan di atas bukit, untuk candinya di atas bukit, itu karena
para petapa ini memilih mencari tempat yang sunyi begitu, jauh dari keramaian, hal-hal yang bersifat keduniawian. Makanya mereka mendekatkan dirinya ke alam, terutama ke gunung-gunung itu. Lalu respon masyarakat terkini terhadap situs-situs tinggalan artefaktual yang saat ini sudah tampak, sudah ada ini, adalah masyarakat lokal bersama dengan pemerintah daerah dan juga BPCB Jawa Timur itu sudah mulai menggali, sudah mulai mengekskavasi dan merekonstruksi ulang situs-situs dari yang ada di Gunung Kloto ini. Kemudian untuk beberapa seperti temuan arca, koin, dan lain sebagainya itu saat ini disimpan di museum. Jadi kawasan Gunung Kloto ini saat ini selain difungsikan juga sebagai tempat wisata, tapi juga di tempat edukasi, karena di sana ada museum dan juga ada kampusnya. Seperti itu, Mas Bukhari. Oke, terima kasih Mas Joko. Ini juga sebenarnya ada satu peserta ya yang ingin menanggapi dari pertanyaan Mas Basri ini dari Bu Sasanti Utami. Mungkin Bu Sasanti Utami mau ikut diskusi bersama kami terkait pertanyaan yang dilemparkan dari Muhammad Basri kepada forum ya. Mungkin Bu Sasanti Utami mau on cam atau menghidupkan audio. Halo Bu Sasanti Utami. Kalau di Jogja di Mbak Santi kalau tidak salah ya panggilannya gitu. Oh nggak usah Mas. Oh gitu jadinya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Itu juga pertanyaan dari Muhammad Basri menutup perjumpaan lah ya. Perjumpaan kita, forum kita kali ini. Karena biasanya jam segini sudah saatnya masyarakat Jawa itu mandi. Oke, kita cukupkan terkait webinar series kita yang ketiga. Sebelumnya boleh minta on cam dulu supaya buat foto bersama. Tadi ada 50 partisipan, tinggal 19, enggak apa-apa, tapi ya gitu. Kita on cam dulu. Bentar. Oke. Oke ya. Tinggal satu slide 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman peserta. Ini saya selaku moderator sekaligus host untuk kali ini. Terima kasih kepada peserta yang sudah hadir hingga akhir. Untuk absen kebetulan kami tidak mengadakan absen karena kami melakukan dokumentasi dari rekaman. Ya, monggo bisa saya persilahkan untuk teman-teman bisa leave dari room. Untuk kedepannya saya minta maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih dari kami Komunitas Edukasi Museum kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Terima kasih, monggo selamat sore. Selamat sore. Terima kasih, Mas. Selamat Mas yang lain. Monggo, terima kasih. Selamat sore, matur. Monggo, Pak. Iya, sudah keluar semua. Pak Dadan sehat, Pak? Udah pada keluar.